Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi materi sekarang kita akan latihan nih, ya pakai API, bikin COVID apps lah ya. Jadi di sini ada API, ini kita copy aja coba, kita copy, terus kita buka di browser kita ya, kita pastiin aja nih. Sebenarnya apa? Nah ini dia nih. Ya, jadi di sini ada data-datanya nih, sini ya. Data-datanya ini terkonfirmasi nilainya berapa. Terus kalau mau ngeliat detailnya kita bisa masuk ke sini, kita copy aja ini buat detail terkonfirmasi ya. Nah, ini nih ada nih. Jadi di sini ada Prancis terkonfirmasi ya, mana dia? Terkonfirmasi segini gitu. Kematian segini dan seterusnya. Mungkin ini dari data-data ini kita akan coba bikin aplikasinya buat nampilin aja ya. Berarti kita cuma belajar nge-get data nih, terkonfirmasi, recover berapa dan seterusnya. Ya. Sebelumnya kalau misalnya kita ngelihat di sini kan kayaknya kurang bagus gitu ya. Ini masih bingung gitu cara bacanya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ada yang namanya Postman ya. Ada yang namanya Postman. Jadi teman-teman bisa klik ini Postman. Postman ini bisa teman-teman download di Google aja, cari download desktop atau Postman desktop ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan postman.com ya, bisa nih. Atau kalau saya kan saya download nih. Kalau saya download berarti terserah teman-teman. Kalau bagi pengguna Windows, download aja di sini. Kalau bagi pengguna macOS di sini dan Linux di sini. Jadi download aja dan install aja tuh. Dan jangan lupa sign in ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, jadi nanti si Postman tuh tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kita coba ini discard. Misalnya ini kosong nih. Jadi mungkin teman-teman pas collection itu masih kosong ya. Jadi bisa teman-teman di sini tambahin aja collection baru, misalnya di sini adalah buat COVID gitu ya, COVID-19. Kita enter aja. Nah, ini ada collection baru nih. Nah, di collection baru ini teman-teman bisa tambahin sebuah request di sini. Titik 3 di sini tambahin request. Nah, ini metodenya ya. Di sini misalnya buat ambil eh summary ya. Summary. Bebas nih teman-teman ya. Ini judul doang sih sebenarnya. Summary nih. Buat dapetin summary-nya, kita ke URL mana? Misalnya kita ke URL ini atau ini kita geser ke samping sini deh ya. Ini summary-nya itu kita masuk ke URL ini nih. Ini adalah URL buat dapetin summary datanya. Ya, jadi terkonfirmasi udah langsung dapat totalnya. Kalau mau lebih lihat detailnya kita bisa masuk ke sini. Ya, jadi ini adalah API untuk yang summary-nya. Kita bisa pasang di sini. Nah, kalau misalnya ini kita udah pasang kayak gini, ini kita save aja dan kita send. Nanti kita bakalan dapetin data yang sama, cuman dia lebih rapi nih, bisa enak dibacanya ini. Ya, jadi ada data kayak gini, terkonfirmasi data value-nya totalnya segini, detailnya kalau mau ngeliat detail bisa dapetin string ini nih. Nah, ini recover berapa, kematian berapa dan seterusnya nih. Dari summary ini ada URL-nya dan seterusnya nih, image-nya dan banyak nih. Ya, jadi ini adalah kita bisa pasang sebagai summary-nya. Oke? Nah, di summary ini buat summary-nya. Mungkin kita bisa tambahin request baru. Itu buat yang terkonfirmasi ya, confirm. Terkonfirmasi nih ya. Kalau terkonfirmasi kita menggunakan URL yang terkonfirmasi ini nih, detailnya ya. Ini kita copy aja, kita pasang di sini. Ya, ini terkonfirmasi nih data-datanya ya. Mungkin kita bisa close dulu, kita masukin ke Postman aja. URL-nya di sini. Kita save dan kita send, dapat data-datanya nih. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Postman kan nge-get atau nge-post ya, di sini bisa post put page ke URL-nya gitu. Itu lebih enak nanti dapat responnya ini, jadi lebih enak gampang dibaca gitu daripada kita bacanya kayak gini. Nah, ini bingung nih ya. Nggak rapi gitu. Kalau kayak gini kan enak nih dibacanya. Jadi kita kalau misalnya nge-get terkonfirmasi detailnya tuh seperti ini. Dia adalah list ya. Jadi satu kesatuannya adalah seperti ini. Terus yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Nah, ini banyak nih. Ini semua negara ya, country region dan seterusnya. Ini banyak negara nih. Negara Prancis, negara United Kingdom dan seterusnya. Banyak Turki, terkonfirmasinya sekian gitu. Nah, kalau ditotalin dari semuanya itu kita bisa menggunakan summary nih, ya.
terkonfirmasi berapa. Nah, kita akan bikin aplikasi ini nih. Kita mungkin akan summary terkonfirmasi sama satu lagi deh, kematian ya. Sama satu lagi kita tambahin request ini deaths ya. Deaths. Oke, kematiannya URL-nya kematian itu yang mana nih? Deaths ya. Deaths ini terkonfirmasi segini, detail kematiannya adalah URL yang ini. Kita copy aja. Terus kita pasang di sini dan kita save dan kita send, kita dapat nih detail buat yang kematiannya. Nah, ini nih. Mungkin ini belum rapi nih. Oh, lagi ngeformatting. Nah, ini udah nih, dapat nih ya. Ini buat yang kematiannya. Meskipun di sini ada yang terkonfirmasi juga ya sih sebenarnya. Tapi URL ini adalah mengacu kepada data kematian. Anggap aja seperti itu. Oke. Nah, setelah kita udah buat kayak gini, kita udah bisa ngecek-ngecek datanya. Apa yang harus kita lakukan ya sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita bikin folder baru ya, folder aplikasi project kita. Misalnya di sini teman-teman buka Visual Studio Code. Di sini teman-teman close aja nih, close window ya. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya, ini kosong ya. Teman-teman bisa klik F1, bikin project baru, tulis Flutter new project. Kita akan membuat aplikasi yang kita pasang di desktop aja. Di sini di desktop saya pasang di desktop. Kemudian di sini kita pasang nama aplikasinya COVID gitu. Misalnya COVID-19. Misalnya nih ya. Kita enter aja. Nanti dia akan ngebuat Flutter project-nya dulu. Nah, ini kita tungguin dulu nih ya. Oke, ini adalah Flutter project kita. Ini udah jadi nih ya. Nah, sekarang idenya adalah kita coba jalanin dulu ya. Kita buka simulatornya. Kita buka emulatornya, teman-teman. Bagi pengguna iOS, buka aja iPhone ya, atau teman-teman bisa buka Android teman-teman di sini ya, di emulator sini. Oke, kita tungguin dia sampai nyala. Kita coba run dulu aja nih hasil dari aplikasi yang udah bawaan. Kita run without debug. Nanti kita tungguin sampai dia nggak install. Oke. Nah, udah jadi ini. Hasilnya kan seperti ini. Kita coba restart dulu. Jadi dari nol kita dapat increment ya, karena ini project baru gitu. Nah, sekarang idenya kita mau ngapain ya? Kita coba bikin aplikasi baru dari awal dulu. Ini kita kosongin dulu. Kita import dulu ya. Import material Dartnya, kemudian kita buat void main ya, masih kosong nih. Kita menjalankan suatu aplikasi namanya my app gitu. Nah, kalau udah my app, kita buat my app-nya stateless aja, my app gini. Kemudian di sini kontainernya kita nge-return material app. Home-nya mungkin kita pecah aja ya. Jadi home page kayak gini. Kita buat lagi stl. Ya, kita pakai stateless aja dulu. Kita enter home page. Nah, kayak gini. Oke, sip, jadi. Nah, ini kontainer kosong, kita butuh scaffold. Scaffold kosong isinya putih ya. Nah, scaffoldnya ini kita kasih f bar kosong aja dulu. Kita kasih f bar kosong, nanti kita dapat f bar. Mungkin kita kasih judul deh. Judulnya adalah ini aja dulu. Summary ya. Summary. Gimana sih tulisannya? Summary. Nah, kayak gini, summary. Summary ya. Oke, nah ini adalah nanti kita akan menampilkan jumlah kasus total ya, summary-nya ya. Di sini ada summary-nya. Kalau kita cek di sini ada terkonfirmasi berapa, recovered berapa, kematian berapa. Mungkin terkonfirmasi sama date aja deh ya. Kita akan tampilkan nih value ini, oke? Berarti caranya adalah mungkin kita buat tampilannya dulu ya. Body-nya mungkin kita bisa pasang kolom kali ya. Misalnya kolom kayak gini. Nah, di dalamnya kan ada children ya. Mungkin kita pasang card aja deh, card ya. Kita pasang widget card. Childnya itu misalnya sebuah kontainer dengan ukuran egg-nya misalnya ya. Misalnya berapa ya? 300 deh, 300. Width-nya kita pasang coba 300 juga. Kita kasih warna biar kelihatan. Colors titik ember misalnya kayak gini. Kita save.
Nah, nanti bentuknya akan kayak gini. Nah, sebenarnya kenapa kita harus bungkus card biar kita punya elevation ya. Kita misalnya pasang 7, dia jadi ada shadow-nya nih di belakangnya. Nah, kayak gitu. Mungkin biar lebih rapi, width-nya kita penuhin aja. Kita bisa menggunakan double infinity. Nah, ini kita penuhin nih sampai sini. Cuman si card ini punya margin ya, tapi tipis kayak gini. Kita pasang dia cardnya ini kita bungkus aja. Dia ada padding nggak? Nggak ada padding. Dia ada margin. Oh, dia punya margin ternyata. Kita kasih margin aja. Add inset titik all semuanya itu 20. Jadi kanan kiri. Nah, ini 20 nih. Nah, kita pasang kayak gini aja. Mungkin ini ketinggian jangan 300, 150 aja. Oke, nah ini adalah nanti di tengah-tengahnya di kontainer kita pasang sebuah teks. Ini tulisannya confirm. 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 Nah, ini tulisan ini kita mau di tengah-tengah nih. Kita bisa bungkus dia dengan widget center ya. Kita refactor aja. Nah, terkonfirmasi. Nah, saya mau terkonfirmasi ini berapa jumlahnya di bawahnya ya. Berarti di sini kita bungkus dulu nih. Kita bungkus dia dengan kolom biar bisa atas bawah. Kita butuh satu teks lagi. Misalnya terkonfirmasi 1 2 3. Nah, misalnya kayak gini. Jadi kayak gini ya. Nah, kita mau di tengah-tengah kolom ini kita bisa kasih main axis alignment di tengah-tengah nih. Main axis alignmentnya di tengah-tengah. Oke, nah kita akan styling. Kita pasang textile. Textile ini kita kasih size-nya, font size-nya itu misalnya 25. Dan kita kasih font weight bold. Nah, kita save. Nah, terkonfirmasi berapa nih terkonfirmasinya? Di sini angkanya mungkin atau style yang angka ya yang kita gedein ya. Kita bisa pasang sini. Angkanya yang kita gedein, terkonfirmasi berapa gitu. Kasus misalnya, kasus gitu. 1 2 3 kasus misalnya. Atau enggak usah pakai kasus deh. Kayak gini aja. Konfirmasi sekian gitu. Oke, nah ini udah tampilan kita. Nah, ini masih hardcode ya. Nah, ini baru yang terkonfirmasi. Mungkin si kontainernya kita akan buat dia ada radiusnya deh biar lebih keren. Kita kasih decoration, box decoration, kita kasih border radius circular, kita kasih ya 20 deh ya. Kita pasang kayak gini. Jangan lupa colornya dimasukin ke dalam box decoration. Ini kita copy aja masukin ke dalam. Nah, ini jadi ada radiusnya. Cuman si ini kenapa ada putih-putihnya di ujung-ujungnya? Itu karena bawaan dari cardnya. Cardnya ini kalau mau ada border radius juga kita bisa pasang shape ya. Karena dia nggak punya border radius nih. Dia nggak punya border radius ya. Jadi dia bisa pasang shape ini. Nah, kita pakai round rectangle border. Nah, dia baru ada border radius di sini. Border radius circular. Kita pasang samain aja 20. Nanti dia akan ikut sama nih kayak gini. Nah, oke, sip, udah bagus nih ya. Cuman warnanya jangan ember deh. Kita samain aja kayak warna atasnya. Ini warna biru ya. Blue. Kita save. Nah, ini kita dapat warna biru. Nah, mungkin ini teksnya kita bisa ganti warna jadi warna putih boleh. Kayaknya lebih bagus warna putih ya. Kita kasih colors titik white. Nah, terkonfirmasi berapa gitu. Ini colorsnya juga kita pasang di sininya. Jadi warna putih. Oke, ini udah keren. Nah, kita mau ada 2 terkonfirmasi sama satu lagi jumlah kematian gitu. Jumlah kematian ini berarti di dalam kolom ini kita punya 2 card ya. Yang satu buat yang kematian, yang satu buat terkonfirmasi. Berarti card ini kan bisa kita duplikat nih, kita copy, kita bisa pasang sih 2 kali kayak gini. Nah, ini ada 2 jadinya. Cuman kita mau pasang ekstrak aja ya. Jadi di sini mungkin kita ekstrak, dia kita refactor, kita ekstrak widgetnya. Ini adalah item summary item deh. Summary item. Nah, ini kita buat widget baru ya. Kita ekstrak. Summary item. Nah, ini bisa ada 2 nih. Kalau mau ada 2 kayak gini tinggal duplikat aja. 3. Nah, ini berarti nanti ada 3 nih. Tinggal kita parameternya yang mau diganti-ganti kan ada judul sama value-nya ya. Mungkin di sini kita bisa pasang judul sama value. Kita buat string title sama string angka nih, angka value ya, sama value. Atau ini mau integer boleh, mau value juga boleh. Karena bentuknya string nanti kita ubah ke string. Boleh ya, bebas.
Misalnya kita butuh dua ini. Idenya adalah kita pasang dia sebagai konstruktornya si kelas ini, ya. Jadi kita pasang this titik title, this titik value, ya. Sesimpel ini. Nanti dia butuh nih titlenya apa, value-nya apa. Misalnya ini terkonfirmasi ya. Confirmed. Oke, ini dates ya. Date. Ya udah dua aja deh. Dua ya, kematian sama ini. Dua. Nah, di dua ini titlenya kita ini baru titlenya dulu. Ini kita angkanya dulu. Angkanya berarti misalnya kematiannya berapa gitu. Dan ini kematian berapa gitu. Kita coba save. Ya, ini cuma dua. Nah, tapi ini masih hardcode ya. Jadi kita belum pakai ini. Titlenya ini kita ganti. Ini jadi title dan di sini jadi value. Kita save, nanti dia bakalan beda nih. Terkonfirmasi ini dates ya. Date-nya sekian. Nah, mungkin kita akan buat sesimpel ini dulu aja. Nah, ini belum menggunakan data dari API ya. Belum menggunakan data dari API. Gimana caranya? Kita sebenarnya bisa copy dulu ini semua data ini, kita buat model ya, biar lebih enak nih. Kita copy ya. Kita buat modelnya sekarang. Gimana cara buat model? Berarti kita buka QuickType.io yang sebelumnya kita udah pasang nih, QuickType.io. Di sini kita buat summary ya, summary namanya. Nah, ini kita copy aja, kita paste di sini. Nah, kita udah dibikinin nih. Oke, udah dibikinin modelnya. Kita copy aja. Kalau misalnya udah, berarti kita tinggal buat model di sini. Ini kita buat folder baru, models. Oke, di sini kita buat summary.dart. Tip, ini adalah modelnya. Nah, ini masih ada error-error karena kita butuh tambahin required ya. Required. Nah, oke, ini mana yang masih error lagi? Ini kita kasih required. Yang bawahnya juga kita kasih required. Oke, kita save. Nah, ini udah semua nih. Ini adalah model buat yang di summary. Biarinin aja. Oke, nah itu model summary. Sekarang idenya adalah kita mau konekin dia dengan metode get ya. Jadi kita install dulu ya. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan pubspec assist di sini ya, extension, tambahin aja pubspec assist. Karena pubspec assist ini sangat berguna ya. Jadi kalau kita mau install package-package di luar Flutter kita tinggal klik F1, tulis aja nih pubspec assist, tambahin dependensi ya. Tambahin namanya HTTP, kita butuh HTTP. Kita enter, nanti kita dapat nih. Nah, versi yang paling cocok dengan project kita. Ternyata versinya versi yang ini. Oke. Nah, kalau teman-teman cek di pubspec YAML, kita udah diinstalin HTTP yang versi 0.13.4. Oke. Nah, ini kita udah install. Nah, yang harus kita lakukan adalah di main Dart kita akan pecah deh semuanya ya. Kita akan pecah. Ini model udah dipecah. Mungkin di sini ada page home ya. Jadi kita buat lagi di sini page. Ini buat yang home ya. Home.dart gitu ya. Nanti idenya kita import material. Jangan lupa kita paste ini si homepage-nya. Dari sini sampai sini. Kita cut. Kita pasang di sini. Sesimpel ini. Nah, summary item kita pecah juga, dia menjadi sebuah widget atau komponen ya. Jangan file tapi folder. Misalnya di sini adalah extract widget ya. Widget-widgetnya nih ya, yang bisa dipakai berulang kali. Nah, ini kita cut aja dari bawah ya, dari atas sampai bawah. Ini kita masuk ke widgetnya, kita tambahin di sini. Di sini adalah summary item ya. Summary item. Boleh kayak gini, .dart ya. Terserah teman-teman penamaannya kayak gimana. Kita import dulu materialnya. Jangan lupa paste di tempat sini. Ini summary item kita kelas yang bakalan bisa diubah-ubah. Kita save. Kemudian di sini butuh homepage, jadi kita import aja. Import / kita masuk ke page ini home.dart. Oke, ini udah clear ya. Terus di homepage-nya belum clear. Di homepage kita butuh summary item, jadi kita import dulu / jadi kita mundur satu folder ke atas ya. Jadi dari sini kita mundur satu folder, kita pilih yang widgets ya. Jadi kita ambil yang widgets terus summary item. Nah, kayak gini. Jadi udah deh selesai semuanya.
Ya di sini jadi udah nggak ada masalah kalau kita restart. Oke, tampilannya aman. Tinggal kita menggunakan connect ini. Gimana caranya data ini udah ngambil dari API. Berarti di mana, di widget kita ya? Bukan di widget, di page ya. Di sini kita mau kirim data ini. Data ini mengambil dari data yang URL-nya ini ya, URL-nya ini. Gimana caranya? Kita jangan lupa import dulu ya HTTP-nya. Import HTTP itu HTTP mana kelebihan. HTTP ini kita ambil yang HTTP Dart sebagai, kita namain aja HTTP ya. Nah, sekarang idenya di sini di kolom ya, sebelum kita ngelempar data ini, kita feature builder dulu ya. Kita bungkus dia reflector dengan suatu builder. Kita gunain feature builder. Dan kita butuh snapshot di sini. Snapshot ya. Di sini nggak harus snapshot tulisannya. Teman-teman bisa nulis S aja atau snap aja, ini bebas ya, terserah teman-teman ya. Ini nulis bebas juga boleh. Yang jelas adalah dia adalah merupakan sebuah snapshot. Nah, mungkin kalau misalnya dia lagi loading, kita pasang kayak gini aja. Jika snapshot titik connectionnya lagi waiting, connection state titik waiting, kalau dia lagi waiting, kita returnnya itu di tengah-tengah ada inian aja deh. Loading, tulisan teks itu ada tulisan loading data nih, loading data. Misal kayak gini, sesimpel ini aja dulu, loading data ya di tengah-tengah. Kalau lagi waiting ya, dia nungguin apa? Dia nungguin, kita kasih koma dulu biar lebih rapi. Dia itu nungguin suatu fungsi yang akan dijalanin di sini. Misalnya get summary, kita namain ya, get summary ya. Get summary kita buat di sini. Kita buat fungsi future get summary ya. Kita buat asinkronus saja. Nah, sesimpel ini. Di sini kita akan ngapain ya? Kita akan pakai HTTP. Kita buat responnya dulu, variabel response. Itu kita tungguin dari HTTP titik get data. Dari URL-nya kita butuh URI ya. Kita parse dulu URL ya. URL yang tadi ya. URL yang ini. Ini kita copy. Ini kita pasang di sini. Sesimpel ini ya. Ini kita rapin dulu. Nah, ini kayak gini, sesimpel ini. Lagi loading tuh. Nah, kita tinggal coba print deh. Kita print dulu response titik body-nya. Apakah kita dapat URL ini, dapat nggak nih response body-nya? Kita coba save. Nah, kita coba cek di debug console. Nah, ini udah dapat nih data-datanya. Kalau udah dapat data-data ini, kita kan udah punya model. Jadi tinggal kita lempar aja ke model kita. Jadi kita import dulu modelnya. Import model, dia di naik satu, model summary. Nah, berarti kita punya modelnya nih sekarang. Jadi di sini kita buat apa nih? Summary model ya. Ini kita pasang LED-nya dulu ya. LED summary, tipenya summary, ini adalah model ya, dari kelas model nih. Kita LED summary, namanya itu data summary. Misal kayak gini, kita LED dulu ya. Ini nggak butuh cons ya, kita hapus aja. Oke, data summary ini kita kasih di sini. Data summary sama dengan ya, kita buat summary from JSON ya. JSON-nya itu dari mana? Dari si response ini, response body. Kita buat dulu datanya menjadi sebuah mapping ya. Berarti caranya adalah si response titik body-nya itu kan masih string nih, body-nya itu masih string, maka kita harus ubah ke JSON decode dulu. JSON enter titik decode. Nah, source-nya adalah si body-nya ini. Nah, kita udah membuat sebuah variabel dynamic. Sebenarnya ini mapping ya. Kita pasang as mapping aja. As mapping string dynamic. Nah, ini tipe datanya ini kita pasangin jadi kayak gini. Nah, ini datanya kita lempar ya ke sini. Udah deh. Data summary kita udah jadi nih dalam bentuk model. Karena data-data yang di sini udah dikebentukin menjadi model summary. Data summary ini udah jadi nih sekarang. Kalau ini teman-teman cek ya, coba kita print deh data summary-nya. Bisa nggak? Kalau ini kita save, nanti di debug console coba kita restart.
Nah, ini ada printan, loading. Nah, instance of summary. Kita bisa ambil apa nih? Kita pasang terkonfirmasi gitu. Terkonfirm. Confirm, kita ambil value-nya. Bisa nggak? Kita save. Nah, ini dia dapat nih. Jadi udah gampang ya. Kalau mau ambil data udah gampang karena modelnya udah jadi. Berarti ini kita tinggal ambil dari data summary, confirm value aja nih. Kita cut, ini kita pasang di sini. Terkonfirmasi berapa? Oh, kita menggunakan string interpolation aja deh, kayak gini. Data summary confirm value. Nah, ini terkonfirmasi. Untuk matiannya kita pasang ya kayak gini aja. Jangan yang terkonfirmasi, tapi kita yang ambil yang date ya. Dates titik value. Nah, ini ada value-nya nih. Kita coba save, nanti loading. Nah, ini adalah data yang udah real time ya. Udah sama datanya nih. 33421. Nah, 3342 mana nih? Kok beda ya? 42 apa ini beda lagi ya? Kita coba run. Oh, ini beda lagi nih. Berarti nambah dong. Terkonfirmasinya ini karena ini API real time ya. Berarti si COVID ini terkonfirmasi nambah nih setiap saat ya. Jadi kalau misalnya ini kita coba restart, ini nambah lagi nggak? Oh, alhamdulillah ya, nggak nambah. 57. Coba setiap detiknya ini nggak? Oh, nggak, alhamdulillah ya. Terkonfirmasi ya, dia nambah berarti dari yang tadi kita coba. Di dunia ya, seluruh dunia nih. Jadi API ini real ya. Oke, udah terkonfirmasi segini, kematian segini. Nah, ini adalah aplikasi untuk nge-get data ini ya, COVID lah ya. Mungkin latihannya sampai sini dulu. Ini buat nge-review aja materi tentang apa nih? Tentang HTTP request ya, seperti itu gitu. Oke, kita next ke materi selanjutnya aja.